sekolah hingga pagi ini sudah menyertai kami hingga sampai di sekolah ini dalam keadaan selamat. Tuhan, semoga kami dari memasuki jam pembelajaran kami, Tuhan tolong berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami. Itu aja yang akan mengajar kami dan Baik, terima kasih Leonard yang Ryan yang sudah memimpin kita dengan doa hari ini untuk kita semua hadir ini ya semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kita hari ini akan masuk ke materi bab 2 tentang Allah memelihara seluruh ciptaannya. Nah, jadi kira-kira bahwa di sini kita bisa menyebutkan bahwa contoh pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, salah satunya itu apa saja yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan kita yang setiap hari yang masih kita nikmati sampai saat ini. Sehat yang kita rasakan sampai hari ini. Apa yang kamu rasa? Kalau ada pemeliharaan Tuhan di dalam diri kamu, di dalam diri kita semua, seperti yang disebutkan tadi, kita masih sehat, kita masih semangat, ada lagi diberikan rezeki atau diberikan berkat. Yang tadi salah satunya apa? Ya, diberikan uang apa itu? Uang jajan oleh orang tua. Nah, masih ada lagi yang lain? diberikan keselamatan, kesehatan ya, keselamatan ya. Pada saat dari pagi tadi kita menuju ke sekolah kita boleh tiba dalam keadaan sehat. Ya, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan ya di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Kita semuanya hadir, semuanya di sini, semuanya masih dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mau menyanyikan satu pujian, ya tapi nanti karena ini ada ini ada berkaitan dengan tugas dari ini. Namun sebelumnya, Ibu mau memberikan satu kesepakatan kelas di dalam setiap pertemuan kita itu ada 6 kelas, ya, kesepakatan kelas yang akan kita buat. Kira-kira menurut kalian kesepakatan kelas yang harus kita lakukan itu kira-kira yang bisa kita jalani yang merupakan aturan yang kita buat dalam kelas apa saja? Tidak nganggur, tidak duduk, tidak main HP, ya, tepat waktu. Kira-kira benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa tidak main HP, tidak terlambat, tepat waktu tidak ribut di dalam kelas pada saat kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Jadi kira-kira kesepakatan kelas yang kita buat ini kalian setuju atau tidak? Setuju. Baik, karena kalian yang sudah menyampaikannya. Jadi kira-kira kalau misalnya ada di antara kalian yang melambat, kira-kira ada nggak sanksi? Tadi kalian dari apa kesepakatan pertama ini? Kira-kira sanksinya ada? HP-nya dan yang diambil. Setuju yang lain? Setuju. Tidak ribut. Sanksinya apa? Sanksinya jangan yang terlalu berat kan? Iya, betul. Menghafal. Yang pertama, HP-nya diambil atau diamankan dulu ya, bukan ibu ambil terus ibu tak kembalikan. Ibu ambil sebentar, amankan, nanti setelah proses pembelajaran selesai baru diambil. Yang kedua, ya, menghafal ayat. Kira-kira sanksinya baik atau tidak? Baik. Terus, gimana? Sanksinya apa kira-kira? Terlambat, tidak tepat waktu. Belajar di luar.
Berat enggak kira-kira sanksinya? Belajar di luar. Kira-kira yang di luar masih kedengaran enggak apa yang disampaikan, dijelaskan di dalam ruangan? Nah, sanksi yang dibuat itu tujuannya untuk apa? Bikin jerak. Jerak. Apalagi? Kebaikan bersama. Oke. Ibu akan menyampaikan beberapa materi kita. Menyampaikan tujuan dari pembelajaran materi tentang pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Jadi ada 4 poin. Yang pertama itu adalah setelah mempelajari materi ini, peserta ini dapat menjelaskan bahwa Allah pencipta alam semesta beserta isinya. Allah mengasihi dan memenuhi segala kebutuhan ciptaannya. Ya, jadi setelah mempelajari ini, poin intinya itu adalah Allah pencipta alam semesta beserta isinya, Allah yang mengasihi dan memenuhi segala kebutuhan ciptaannya. Jadi sejak Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menempatkan manusia pertama itu di mana? Taman Eden. Kira-kira Taman Eden itu apakah sudah tersedia segalanya? Taman Eden setelah Adam dan Hawa diciptakan, sudah atau belum? Sudah. Kenapa sudah? Ya, kenapa sudah ada itu? Ya, kita tahu bahwa hari penciptaan itu terjadi berapa hari? Ada 7. Betul nggak ya? 7. Berapa? Malas. Tetapi segala sesuatu yang ada di dunia ini semua sudah tersedia dengan baik, dengan cukup, dengan lengkap. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan bahwa pemeliharaan Allah terus berlangsung tanpa batas dalam kehidupan manusia. Jadi pemeliharaan Allah terhadap manusia terus berlangsung sampai saat ini. Ya, terbukti kita semuanya hari ini masih bisa bernafas, tepuk pagi, siang, dan malam. Coba praktekkan dulu. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, siang, pagi. Sekali lagi ya. Siang, pagi, malam. Siang, pagi, malam. Iya, oke. Silakan kembali. Baik, Ibu akan menyampaikan materi. Yesus mau melakukan, ya. Yang pertama itu adalah tentang kesembuhan hati. Selain tentang kesembuhan hati, apa lagi? Rasa peduli, rasa peduli yang Yesus miliki. Ya, jadi dalam cerita itu tadi mengenai kita bahwa siapapun dari bangsa manapun, ya, jika Tuhan menghendaki, pasti Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jadi pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya ini dalam materi kita ini adalah bagaimana Allah
ini secara teratur dari harikat kamu manusia, ya. Ya, di sini kita melihat bahwa ciptaan yang lain dengan ciptaan manusia, Allah menciptakan manusia berhubungan dengan ciptaan yang lain. Jadi kita saling ketergantungan dengan ciptaan yang lain. Jadi hidup manusia itu saling membutuhkan dan saling berkolaborasi, ya, dengan ciptaan yang lain. Hal ini membuktikan bahwa Allah sendiri yang menjadi arsitek agung manusia dalam segala ciptaan yang lain. Nah, yang kedua, kenapa Allah memelihara segala ciptaannya? Yang kedua itu adalah Allah memelihara manusia sejak diciptakannya Allah. Ya, di sini kita melihat bahwa di dalam PowerPoint kita bahwa pelayanan Tuhan Yesus dalam berbagai situasi ketika berbondong-bondong orang banyak mengikuti Dia. Yesus menunjukkan kepeduliannya terhadap orang banyak dan menyatakan kemahakuasaannya untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan manusia pada saat itu. Apa yang harus dilakukan Yesus dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dilakukan Yesus dari peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi ketika Yesus hadir bagi manusia itu. 12 batu. Kalau secara itu matematika masuk akal enggak? Masuk akal? Tidak. Dari 2 roti, ya, 5 roti dan 2 ikan, sisanya ada 12 batu. Nah, kira-kira. Nah, tetapi ini merupakan jaminan bagi semua orang bahwa percaya bahwa ada satu pribadi yang begitu peduli dalam hidupnya. Tuhan memberkati apa yang kita makan, apa yang kita minum. Itulah Yesus Kristus, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Tahu, yang dalam hal ini pun Yesus menyatakan kepastian pemeliharaannya. Jadi sejak Allah memelihara manusia, ya, Allah itu berperan dalam semua ciptaannya. Kita mau menyebutkan konsentrasi. Lupa bukan? Konsentrasi dimulai. Ibu lupa permainannya. Siapa yang bilang? Karena ada yang bilang kan Gabriel lah. Ya, Gabriel yang bilang, yang sebutkan. Yesus Biar mereka yang praktekannya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, mari Jo menari di atas menara, di atas menara. Mari Jo menari. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Mari Jo menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Segala sesuatu itu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa seorang ibu juga. Sebuah rumah tangga itu dikatakan bahwa kurang lengkap dan ada anak-anak. Nah, jadi di dalam sebuah keluarga Kristen, persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak itu telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup di dalam kasih, ya.
permulaan pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat dia melayani. Mujizat pertama, ingat tak? Di dalam perjanjian baru, ya, air menjadi anggur. Nah itu artinya bahwa Yesus campur tangannya, kita tepuk tangan dulu untuk Gabriel, ya, merubah air menjadi anggur. Jadi apa? Ya, mengubah air menjadi anggur pada saat pesta perkawinan di Kana. Nah, hal ini membuktikan bahwa kepedulian Yesus terjadi atau pemeliharaan Yesus terjadi di dalam keluarga sejak awal keluarga dibentuk. Ya, di dalam keluarga dia peduli, ada kasih di sana. Nah, ini materi yang bisa kita pelajari nanti. Ini Nanti saya setelah itu nutup aja. dan silakan dikerjakan, kasih di waktu 5 menit ya. Bu. Apa makna Ini tanggal berapa? 13. Itu video ya tahu. Tapi isme kok berdiri semuanya, berdiri. cara video bodoh amat kan. Materi sampai di akhir pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan tentang refleksi diri dari materi pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaan kita masuk di kamu. Ya. Apa yang kamu dapat? Menghadapi kesulitan dalam hal masalah keuangan atau kebutuhan tidak terpenuhi. Oke. Bagaimana kalian menghadapinya? Aku hemat. Ya? Aku hemat. Apa lagi? Bersyukur. Tidak kalah pentingnya itu adalah bersyukur. Nah, bagaimana Tuhan menolongmu? Ada enggak misalnya di dalam setiap masalah? Pernah kamu merasakan bahwa Tuhan menolongmu? Pernah? Pernah ditolong? Pernah Tuhan berikan jalan keluar saat kamu menghadapi masalah? Pasti pernah. Nah, jadi itu akan menjadi kesaksian bagi kalian. Bagaimana kamu bisa menceritakan bahwa pertolongan misalnya kamu pernah mengalami sakit. Itu seharusnya kita bagikan kepada orang lain, bersaksi bahwa ada Tuhan yang campur tangan dalam setiap pemulihan yang kita alami, baik di dalam masalah keuangan, misalnya kebutuhan ada masalah atau kita masalah di dalam keluarga, kita ceritakan, kita sampaikan bahwa saat saya mengalami permasalahan ada pertolongan Tuhan yang kita ada. Ya baik, anak-anak semuanya, kita sudah selesai dengan materi kita hari ini. Ya, semoga firman Tuhan dalam materi kita hari ini bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan terus terjadi, terus kita alami di dalam kehidupan kita. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita dengan terima kasih. Ya, Marcia berdoa untuk kita. Silakan maju ke depan, Marcia. Ya, berdoa untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang Engkau berikan hari ini dan pengetahuan untuk kami ya Tuhan. Dan kami akan kembali ke kelas. Engkau berkati kesehatan guru kami dan kami juga Tuhan. Terima kasih dan doa kami haleluya amin. Amin. Salam semuanya.